borok. Aku sik sama las. Loro. Baik, minta waktunya sebentar ya Bu. Jadi kami di sini ingin melakukan penyuluhan dan nggak sampai 60 menit, jadi sebentar ya. Jadi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat ya? Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kok masih muda-muda ini enaknya dipanggil apa gitu? Ibu atau Ini rumahnya sawah. Kuliah semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Anggara, saya biasa dipanggil dengan Brian. Saya beralamatkan rumah di Selaung dan saya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo semester 5 FIK. Barangkali ada anak-anak ibu yang suka di situ, mungkin dikenalkan nih saya. Ini kuliah kamu Mas? Oke, saya di sini nanti sebagai moderator yang nanti akan memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Dan saya tidak sendiri, ada tim saya dan saya silakan untuk memperkenalkan dirinya mulai dari nama dan rumahnya itu di mana. Oke, monggo Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Siti Wijayani, biasa dipanggil Tia, rumah saya Selanjut Semoto. Monggo Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Novi Aula Oktaviani, biasa dipanggil Novi, rumahnya Singgahan Kebon Sari Madiun. Perkenalkan, nama saya Novita Tika, biasa dipanggil Wati, alamat Mbah Bebedan Ponorogo. Saya Dinda Putri Ayuni, biasa dipanggil Dinda, alamat saya Cilacap, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Mega Kumalasari, biasa dipanggil Mega, alamat Kerajinan Sukorejo. Oke, gimana udah kenal ya sama kita semua? Tapi kalau Gitu. kita mau lari. Gitu saya. Pak Mas Dian dulu. Ya udah, kalau gitu saya akan jelasin dulu. Jenengan itu dikumpulin di sini itu untuk apa? Terus kami itu di sini untuk ngapain gitu. Nah, jadi di sini tuh kami ingin melakukan penyuluhan atau lebih tepatnya ingin memberikan edukasi tentang sadari. Nah, dari ibu sendiri apakah sudah tahu sadari itu apa gitu? Singkatannya saja. Mungkin ada yang sudah tahu. Namanya siapa, Bu? Namanya siapa? Oke. Miranti. Oke, benar sekali yang dikatakan Ibu Miranti tadi. Bahwa sadari itu kepanjangan dari periksa payudara sendiri. Ini merupakan deteksi dini kanker payudara. Dan kita itu kalau bicara soal fakta kanker payudara ini masih menjadi kanker dengan penyumbang kematian terbanyak di Indonesia. Okay? Dan kita kalau bicara soal fakta lagi itu gini, kanker payudara itu bisa dideteksi. Deteksinya itu mudah, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Tapi kelemahan dari masyarakat kita itu tidak tahu caranya itu gimana, langkah-langkahnya gimana, dan waktu yang tepat untuk melakukan sadari itu sebaiknya kapan, itu kita tidak tahu. Nah, sehingga tidak jarang orang itu datang ke rumah sakit sudah di stadium lanjut, di mana stadiumnya itu sudah parah gitu ya, dan itu tingkat kesembuhannya sangat minim. Nah, jadi harapan saya selama 60 menit ke depan nanti ibu-ibu itu pada fokus ke materi kita, karena saya yakin apa yang kita berikan nanti itu ada manfaatnya bagi jenengan ke depannya. Jadi gitu ya. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Apakah materi sudah siap? Nah, waktu sudah yang tepat saya persilahkan untuk materi. Baik, langsung saja di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan sedikit tentang deteksi dini kanker payudara dengan sadari. Dari S1 Keperawatan 5C Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Untuk selanjutnya yaitu pengertian sadari, pemeriksaan yang mudah dilakukan oleh setiap wanita dengan melihat dan merasakan dengan jari untuk mendeteksi ada tidaknya benjolan atau kelainan pada payudaranya sendiri. Jadi sadari sendiri adalah pemeriksaan yang sangat mudah dilakukan oleh wanita dengan jarinya sendiri untuk mendeteksi ada tidaknya benjolan pada payudara. Sadari mempunyai tujuan yaitu menurunkan angka penderita kanker stadium lanjut karena deteksi dini di awal merupakan upaya peningkatan harapan hidup penderita. Dengan begitu, semakin awal kita mampu deteksi dini, maka semakin mudah untuk pengobatannya. Menurunkan angka penderita kanker payudara karena dengan sadari ini diharapkan mampu mendeteksi dini karena payudara sehingga pengobatannya semakin mudah. Manfaat dari sadari yaitu perempuan semakin waspada dan mampu mendeteksi secara dini adanya kelainan pada payudaranya. Sehingga ketika didapatkan kelainan pada payudara, pemeriksaan bisa segera dilakukan, pengobatan yang dibutuhkan bisa segera diberikan, dan tingkat kesembuhan bisa lebih cepat digapai. Siapa sih yang harus melakukan sadari itu? Yang pertama, wanita usia subur 7-8 hari setelah menstruasi. Yang kedua, setiap wanita berusia di atas 20 tahun perlu sadari setiap bulan. Yang ketiga, wanita yang beresiko tinggi sebelum mencapai usia 50 tahun perlu melakukan mamografi setiap tahun. Yang keempat, wanita yang berusia antara 20 sampai 40 tahun. Yang kelima, wanita yang berusia antara 40 sampai 49 tahun melakukan pemeriksaan payudara pada dokter dan mamografi setiap 1-2 tahun. Yang keenam yaitu wanita yang berusia di atas 50 tahun. Nah, saya ingin menambahkan sedikit. Wanita dikatakan usia subur itu dihitung dari hari pertama menstruasi. Kan itu 7-8 hari setelah menstruasi. Berarti hari pertama itu dihitung sebagai hari penghitungan hari pertama. Kemudian wanita yang berusia di atas 50 tahun itu kan sudah tidak mendapatkan menstruasi. Nah, itu wanita tersebut dapat memilih satu tanggal setiap bulannya untuk dilakukannya sadari. Semisal bulan ini wanita itu memilih tanggal 20, berarti bulan depan wanita itu harus melakukan sadari itu pada tanggal 20 juga. Selanjutnya yaitu keadaan abnormal. Yang pertama, benjolan pada payudara. Yang kedua, benjolan terasa sangat keras dengan permukaan tidak rata. Yang ketiga, benjolan biasanya tidak bergerak atau berpindah. Yang keempat, seringkali benjolan ini tidak terasa sakit meskipun ditekan. Lalu selanjutnya, perubahan pada kulit dan puting payudara seperti kulit di sekitar payudara berwarna kemerahan dan terkadang terdapat cekungan seperti lesung pipi di kulit payudara. Luka pada puting payudara yang tidak sembuh selama 6 bulan, keluar cairan merah atau kecoklatan dari puting payudara. Puting menjadi tertarik ke dalam dan di saat diraba terasa benjolan di balik puting. Kulit puting terasa gatal dan terdapat penebalan kulit serta perubahan warna. Di samping itu ada, yang pertama itu ada gumpalan, maksudnya itu ada benjolan di atas puting. Yang kedua itu kulit mengkerut. Yang di bawahnya perubahan warna kulit dan tekstur, perubahan bentuk puting atau puting melesak ke dalam. Yang terakhir keluarnya cairan bening putih darah dari puting. Baik, selanjutnya. Nah, baik, jadi gitu saja untuk penjelasan dari dasar-dasar dari pemeriksaan sadari, dan selanjutnya nanti akan saya serahkan kepada tenaga Mbak Sedia untuk memperagakan gimana sih caranya memeriksa payudara sendiri itu dengan baik dan benar. Dan saya persilahkan untuk Mbak Sedia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk memeriksa payudara sendiri ya. Yang pertama, ini dengan cara berdiri di depan cermin dan lepas
pakaian atas dulu, lalu pastikan payudara ini bentuknya simetris antara Seimbang gitu. ya bentuknya itu seimbang, ukurannya sama dan tidak ada memar atau luka. Dan yang kedua, angkat kedua tangan, lalu pastikan tidak ada kerutan ataupun tekanan. Maksudnya ditekan gini tidak ada, itu aman saja. Tapi kalau ada kerutan di bagian kulit payudara, itu bisa jadi tanda-tanda akan adanya kanker. Terus yang ketiga, untuk caranya, angkat tangan kanan ataupun kiri, lalu meraba mulai dari ketiak, bawah ketiak menuju ke tangannya 3 begini ya. Mulai dari bawah ketiak menuju ke seluruh bagian payudara sampai hingga atas menuju ke area areola. Ini tujuannya untuk tidak ada benjolan, mencari ada benjolan atau enggak, ataupun nyeri tekan. Untuk cara yang kedua itu juga bisa atas ke bawah, jadi di bawah kuping begini. Caranya ada 3, ke atas, lalu turun, ke atas, lalu turun. Ini ke seluruh bagian payudara hingga bagian areola. Dan yang untuk keempat itu bagian areola dipencet, apakah ada cairan seperti kuning ataupun ada keluar darah ataupun cairan warna putih selain air susu, itu bisa menandakan adanya kanker payudara. Kalau untuk dengan cara berbaringnya, tadi kan caranya berdiri. Kalau untuk berbaring itu ada tangannya di bawah kepala, lalu yang satu di sini untuk meraba. Caranya memijat seperti ini ke seluruh tubuh bagian payudara, sama saja sepertinya untuk mencari benjolan ataupun terdapat nyeri tekan. Begini sampai dengan bawah ketiak. Kenapa? Karena sering di bawah ketiak itu terjadi benjolan. Dan apabila ada benjolan di sekitar bawah ketiak ataupun payudara, ini saran saya agar lebih diperiksakan di rumah sakit. Gitu ya, karena ini benjolan sangat disepelekan. Gitu. Ada yang mau mencoba mungkin? Gua mau. Mungkin nanti di rumah bisa dipraktekkan setelah mandi atau gitu. Mungkin ada yang mencoba, nanti kalau salah bisa dikoreksi Mbak Setia nanti. Maksudnya Maksudnya mencoba di Pokoknya caranya dari bawah ketiak, tangannya juga kompasi, apakah ada nyeri tekan, apakah benjolan. Ini begini sampai ke daerah areola dan memencet areolanya apakah ada cairan kuning ataupun kemerahan ataupun kecoklatan ataupun darah. Begitu. cukup mudah. Maka dari itu monggo ya arep praktek sak isi. Gak apa-apa mumpung ada pantumnya, mumpung ada yang koreksi juga. Mungkin gak apa-apa. Ada aja kita sama-sama. Bisa juga dengan cara gini ya, naik turun, iya turun naik turun. Jadi sama saja sepertinya caranya untuk mendeteksi ada benjolan atau enggak. Untuk di depan cerminnya itu untuk melihat adakah memar atau luka, simetris atau tidak.
bentuknya sama atau tidak. Konsultasi ya, gede sih saya. Ya biasanya kalau ibu setelah melahirkan atau setelah punya anak itu hal yang wajar. Iya. Lagi nikah apa? Makanya bener aja. Ini gak apa-apa ambil bujon, ambil karwan, gak apa-apa. Anak dua ini habis. Gimana? Enggak ada ya yang mau praktek jadinya? Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Bawah ketiak, turun-turun lagi pengisi. Ini tak video, Pak. Sorry. Iya. Kapur. Apa yang nulis? Jadi nggak ada yang mau praktek kita kalau gitu. Ya gimana nggak? Kira-kira yang ada yang ingin ditanyakan nggak? Iya itu udah oh ini papat loh. Kalau pakai BH ada kawatnya itu pengaruh nggak? Ada itu loh, ada kan ada toh BH itu yang ada iya pengaruh baik enggaknya itu kalau dipakai lama itu pengaruh Itu mungkin kalau kan besi itu Bu ya, kan Iya. lama-kelamaan kena keringat kan bisa mengakibatkan korosi atau karat. Nah itu bisa diganti agar tidak menimbulkan infeksi. Jadi efeknya itu jangka panjang. Jadi nggak langsung tuh wanker itu loh. Lek ngono tak cepotan. Kau apa itu? Dicopot tak cepotan. Iya iya. Ana kalau benar Kenapa pertanyaan Mas? Terus jawab ini Mas. Itu kalau tak gue baik baik toh. Ya, Iya. baik sekali itu suami. Aja boleh naik terus. Begitu kan suami suami. Baiknya itu baiknya itu mau pakai BH enggak? Iya Mas. Jadi gini Bu, baiknya pakai BH atau enggak itu tergantung. Jadi bukannya masalahnya bukan di efek kesehatan tapi malah ke kenyamanan. Kalau jenengan nyamannya nggak pakai BH ya nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat umum ya jenengan ya harus pakai. Tambahin toh. Jadi ya nggak ada kaitannya sama kesehatan. Mungkin bisa saya. Aku takut sehat dengan kurang ya. Takut sehat dan oleh buka. Nah, tanda tangan nggak mesti hadir nih. Oleh
lucu kalau tahun bantuan loh. Gimana, ada yang ditanyakan lagi apa? Sambil Sambil mikir pertanyaan bisa dinikmati. Nah, kalau apa ngomong meneng Mbak Elu. Boleh gue lu bayar. Tadi kan dijelaskan pas mengecek itu baiknya pada saat masa subur. Kenapa? Kan saat masa subur atau setelah mens itu kan bagian-bagian tubuh hormon itu kan masih berada di tinggi-tingginya kan. Itu kan itu sensitif terhadap rabaan. Ketika kita lagi mens itu kan payudara kita terasa nyeri. Nah itu salah satu. Kenapa kok disarankan setelah mens itu karena bagian tersebut lebih sensitif. Oh, Siapa yang harus mengendor berarti tadinya. Oh kan mau itu saat Ya, mungkin ada lagi yang ditanyakan mumpung gratis. Kalau tanya ke dokter itu biasanya bayar. Monggo. apa yang kena tok? Oh iya Mbak, tadi kan katanya nek deteksinya apa tadi? Sing umur 50 tahun ke atas bulan ini umpama tanggal 20, bulan depan 20, nah tanggal 20 nya lupa terus ganti tanggal gimana? Ya enggak apa-apa tuh, enggak apa, yang penting tidak jauh dari tanggal 20. Kenapa harus tanggalnya? Enggak Kenapa kok harus tanggal 20? Itu kan jangka waktunya kan sama. Jadi kalau kan seimbang antara tanggal 20 ke 20 ke 20 itu kan jaraknya tidak terlalu lama. Ketika kalau kita lupa tanggal 20 itu harus memang sadari tapi tidak memang sadari dan ternyata ada sel-sel kanker itu kan bisa kalau dengan gaya hidup yang tidak sehat itu kan bisa semakin memperparah keadaan sel kanker tersebut. Jadi sebenarnya kenapa kok harus dengan yang sama agar jangka waktunya itu tidak terlalu lama. Jadi itu jawabannya bisa dipahami gitu. Gitu. Maksudnya apa perbedaannya terus orang Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup kira-kira? mikir gitu. Mumpung masih muda itu kita harus banyak tanya. Iya. Kalau mikir
Baik ya sudah kalau begitu. Nggak ada yang ditanyakan apa boten? Ya boten. Oke. Baik ya sudah kalau begitu. Kalau nggak ada yang bertanya artinya sudah paham ya. Jadi saya tambahin, kanker payudara ini merupakan kanker yang sangat tidak bisa kita sepelekan. Karena kanker ini sendiri seperti yang sudah saya katakan di awal, ini adalah penyumbang kematian terbanyak di Indonesia. Maka dari itu kita itu kalau sudah tahu bahwa caranya deteksi itu begini, ya, gitu waktunya kapan, nah itu alangkah baiknya kita langsung praktekkan sendiri di rumah nanti. Ya. Jadi ilmunya itu tidak nganggur, jadi gitu ya. Nah itu mungkin dari saya. Kalau nggak ada yang tanya, berarti sudah paham. Mungkin bisa saya akhiri guys untuk pertemuan kita hari ini. Sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Terus saya juga ucapin kepada tim saya yang sudah bekerja keras, dan intinya itu nggak ada yang sia-sia kalau ilmu itu. Oke, semakin kita deteksi di awal maka akan semakin semakin mempertambah harapan hidup kita di masa depan nanti. Oke. Nah sekian dari saya mewakili tim apabila ada salahnya atau kurangnya dalam penyampaian saya. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kita ada sesi foto-fotonya juga ya, buat kenang-kenangan.